Oke, hadir lagi bersama saya petani kopi muda asal Kota Batang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua, para petani kopi khususnya dimanapun Anda berada. Pada kesempatan siang menjelang sore ini, sedikit saya akan bercerita mengenai tentang pertanyaan dari teman yang kemarin bertanya, "Bang, bagaimana cara perawatan tanaman kopinya, kok punya abang bisa lebat-lebat dan subur, serta bagaimana caranya agar di bawah pohon kopi tersebut tidak tumbuh ilalang atau rumput-rumput seperti pada tanaman kopi pada umumnya." Nah, pada kesempatan kali ini akan saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara penanganan dan perawatan pada perkebunan kopi milik saya ini, tentunya yang menurut saya masih jauh di bawah yang teman-teman miliki. Intinya mohon maaf karena saya ini pemula, jadi ala kadarnya dalam perawatan juga kemungkinan banyak kekurangan. Oke, langsung saja terkait dengan bagaimana perawatan dan bagaimana dalam menjaga kondisi kebersihan tanaman. Yang pertama di sini yang akan saya jelaskan mengenai perawatan, terutama dalam menjaga kebersihan lingkungan. Bisa dilihat memang bukannya saya mengunggulkan kebun saya, tapi memang untuk tingkat kebersihan saya utamakan. Jadi sedulur semua dimanapun Anda berada, bahwa kebun saya ini hampir setiap 1 minggu sekali, telat-telatnya 2 minggu sekali, itu kita lakukan pembersihan bawah batang. Jadi rumput-rumput ilalang yang berada di sekitar pohon kopi itu kita usahakan untuk kita bersihkan setiap kali rumput-rumput tersebut keluar dari dalam tanah. Tujuannya apa? Tujuannya yang pertama untuk menjaga kesuburan pada pertumbuhan tanaman kopi. Karena menurut pengalaman yang sudah saya buktikan di lapangan, batang kopi yang dikelilingi sama rumput dengan yang kita bersihkan itu pertumbuhannya jauh berbeda sekali. Jadi ada beberapa kebun saya yang memang kurang dalam perawatan, itu memang pertumbuhannya sedikit berkurang, dari mulai tingkat kesuburan lahannya, terus kemudian kesuburan pertumbuhan daunnya, batangnya, kemudian buahnya itu memang sedikit agak berkurang. Itu kalau di kebun saya dan yang sudah saya alami. Entah tidak tahu kalau di kebun panjenengan semua mungkin dengan karakteristik struktur tanah yang berbeda, perlakuannya juga kemungkinan berbeda juga. Jadi ini tidak bisa dijadikan sebagai bahan acuan atau bahan pokok. Jadi perlakuan di masing-masing perkebunan itu berbeda-beda, tergantung bagaimana kondisi lahan, terus kemudian bagaimana si pemilik kebun tersebut dalam
merawatnya. Terus kemudian mengenai pemupukan. Jadi kita melakukan pemupukan ini dengan tujuan yang pertama untuk memenuhi kebutuhan nutrisi daripada tanaman kopi tersebut. Nah, banyak para tetangga atau para pekebun yang lain yang bilang, wah, kopi tidak usah dipupuk juga hidup, tidak usah dirabuk juga tetap akan panen. Itu monggo kerso, tergantung selera dan kebutuhan masing-masing. Tetapi untuk saya pribadi khususnya dalam melakukan perawatan atau dalam berbudidaya kopi, saya melakukan pemupukan ini 1 tahun 3 kali. Jadi yang 3 kali ini saya melakukan pemupukan dengan pupuk urea atau yang biasa kita beli di pasaran. Terus kemudian kita lakukan juga pemupukan 1 kali. Itu yang kita gunakan adalah pupuk kandang. Salah satunya yang biasa saya aplikasikan adalah menggunakan kotoran sapi dan kotoran kambing. Kenapa kok tidak pakai kotoran ayam atau ayam petelur atau ayam pedaging? Alasannya yang pertama, dulu saya pernah melakukan pemupukan dengan kotoran ayam. 1, 2, 3 bulan hasilnya bagus. Pohon kelihatan semakin lebat, semakin subur. Tapi setelah itu ternyata ada dampak atau efek yang terjadi pada tanaman tersebut. Jadi tanamannya malah lama-kelamaan akan kurus kering dengan sendirinya. Nah, oleh karenanya saya putuskan untuk melakukan pemupukan dengan pupuk kandang, yaitu pupuk kotoran sapi dan kotoran kambing. Itu jauh lebih efektif dan jauh lebih aman. Selain pemupukan, kita juga melakukan yang namanya dengan penyemprotan. Penyemprotan ini biasanya kita lakukan selama 4 kali berturut-turut dalam 1 musim. 4 kali, jadi 1 tahun atau 1 musim itu bisa 4 atau 6 kali lah, tergantung dengan kondisi pertumbuhan atau kondisi tanaman yang kita rawat seperti apa. Penyemprotan ini saya lakukan secara merata hingga benar-benar basah, dari mulai daun hingga batang sampai ke pangkal batang. Tujuannya apa? Untuk membunuh para hama-hama atau parasit-parasit yang menempel pada tanaman-tanaman kopi tersebut. Saya sarankan, ya bukannya menyarankan sih, tetapi yang biasa saya lakukan, penyemprotan saya lakukan setelah pembersihan atau penghentian penyemprotan dilakukan pada pagi hari. Jadi biasanya saya melakukan penyemprotan itu di pagi hari antara pukul 7 sampai pukul 11 siang. Kalau sore bisa enggak, Bang? Kalau sore bisa. Biasanya saya melakukannya setelah ba'da asar, atau kalau tidak pukul 3 sore sampai hampir maghrib itulah. Tujuannya apa? Kalau pagi tujuannya biar cuaca masih adem. Kalau sore tujuannya apa? Tujuannya kalau sore juga cuaca adem juga. Kalau siang boleh enggak, Bang? Sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi yang saya lakukan memang di pagi hari, atau kalau tidak di sore hari.
Itu yang biasa saya lakukan. Terus kemudian perawatan yang saya lakukan selain pemupukan, kemudian penyemprotan, ada satu hal lagi yang saya lakukan, yaitu pemangkasan. Pemangkasan ini saya lakukan dengan cara menghilangkan beberapa bagian tanaman yang dianggap berpenyakit atau berpotensi perkembangannya kurang baik atau cacat atau kurang produktif. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya produktivitas serta membersihkan gulma yang tumbuh di sekitarnya. Proses pemangkasan ini biasanya saya lakukan sebanyak 2 kali dalam setahun, yaitu dilakukan secara bersamaan pada waktu penggemburan tanah atau pada waktu kita melakukan pemupukan. Terus kemudian pemangkasan yang kedua kita lakukan di waktu panen raya. Jadi nanti ketika kita panen raya, sekaligus setelah panen kita lakukan pemangkasan dengan tujuan agar produktivitas kedepannya semakin baik lagi. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun pengalaman pribadi saya yang ternyata banyak kekeliruan, saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa dengan video-video saya yang berikutnya. Sekian dulu. Salam dulur tani semuanya dimanapun Anda berada. Salam sehat, salam hangat, salam sukses untuk kita semua para petani. Akhiron, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.